6 atau 5? 6. 6 yang cakep semua. Nah, yang pinter memilih mana yang paling cakep. Satu. Ya, yang cakep mana? Banyak semua yang cakep, tapi yang paling cakep itu yang dipilih. Itu perlu kecerdasan, perlu pengetahuan. Cakep mah cakep semua, kalau nggak cakep mah nggak bakalan masuk nominasi, gitu kan? Istilahnya masuk nominasi. Nah, kecerdasan kita, kayak kalau dalam hal ibadah, bukan ibadah, ubudiyah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang namanya istikharah kan? Istikharah itu bukan milih mana yang benar mana yang salah, itu udah gampang. Gak usah istikharah, kamu salah, ngapain istikharahin? Kan salah kan? Ngapain istikharahin? Yang namanya istikharah kan, oh kita mau penting dari Allah, ini cakep semua nih, cakep semua. Cuma milih yang paling cakep, yang paling benar, yang paling cocok sama kita. Nah itu adalah istikharah. Kalau ketahuan yang satu salah, yang satu benar, ya udah jelas. Jangan pilih yang salah gitu istilahnya. Maka kecerdasan itu di situ. Kalau dalam sholat sama, ada yang fardu kan benar, yang nafal, yang sunnah juga benar. Tapi kalau dua-duanya ini harus dipilih, yang mana yang dibenarkan? Nah, iya. Maka ada salah seorang sahabat buka batal puasanya gara-gara nyambut tamu. Kalau nggak salah Abdullah bin Amr bin As. Jadi tamunya ini nggak mau minum kalau belum tuan rumahnya minum. Kayak tuan rumah saya puasa, terserah saya mau minum bukan tamu. Akhirnya minum, yaudah deh. Kenapa? Karena puasa yang dilakukan sunnah, sedangkan menghormati tamu wajib. Kalau kita ngambek dan lu mau undang datang sini, lu mau minum syukur nggak ya udah, kita mah ngambek kan, pulang gitu kan. Padahal puasanya dia itu memang puasa yang udah puasa. Pokoknya dia nggak mau kalau belum, bahkan marah itu, marah ininya, bukan marah ya, tamunya itu agak kesal gitu. Dia kata enggak, sebelumnya aku masih dalam puasa. Akhirnya dia buka. Kenapa? Dipilih itu memilih, membatalkan puasa dari pagi dan nahan gitu. Tapi kalau yang cerdas tidak akan mengurangi puasa dia, pahala puasa dia nggak akan berkurang. Kenapa? Karena puasa yang dilakukan dengan ibadah yang dilakukan untuk menghormati tamu hukum yang wajib, maka berimbang dalam pengertian pahala. Tapi kalau mau diutamakan, menghormati tamu adalah hukumnya wajib. Sedangkan puasa sunnah, ya sunnah udah tahu. Kecuali kalau puasanya puasa nazar, fardu, atau puasa qadha, nah itu bisa main kuat-kuatan. Tapi kalau puasa sunnah, ketika Rasulullah kalau dia puasa ada bahasanya ada yang ngajak, maka dia makan. Enggak bertahan pada puasa, karena nggak menghormati. Ada sahabat yang tebak-tebakan ketika Rasulullah ya kan puasa Arafah kita disunahkan bagi orang yang nggak haji. Jadi Rasulullah ada di atas, kata sahabat, Rasulullah puasa atau enggak ya? Mau nanya malu, ya karisma Rasulullah tinggi, mau nanya malu. Tapi nggak nanya penasaran. Ya ada yang pinter, begini aja repot-repot amat sih nanya. BS aja lah. Ada wadah gitu kan, Rasulullah senang sama susu. Kasih Rasulullah, kalau dia minum ya nanti nggak puasa. Gitu. Kalau nanya kan malu gitu kan, puasa udah, berarti kasih. Rasul minum berarti nggak puasa. Puasa yang lainnya itu enggak. Jadi ada caranya. Jadi jangan terlalu pelugat mau nanya malu. Lama nanya. Caranya. Iya ada caranya. Neng berapi belum neng? Kan malu nanya kayak begitu. Terus ya kayaknya udah keburu-keburu amat gitu kan nanya kayak gitu. Iya artinya lu siapa kayaknya mau buruan ngapain? Jangan begitu. Salat jamaah yuk. Ayo. Belum pakai hangat kenapa udah gitu. Jadi jangan sampai keluar rumah nanya gitu kan. Kasihan juga dia juga. Ya nanyanya ya caranya gitu aja. Salat jamaah yuk ya belum bisa udah biarin. Tahuan gitu. Jadi nggak apa? Namanya Katanya tumben aja. Dia tumben aja jamaah. Nanya malu.
Nah, jadi di sini kecerdasan kita bisa memilih mana yang, jadi dalam sholat juga perlu cerdas, perlu pintar mana yang fardu, mana yang, jadi harus tahu fardu sholat apa, sunnah sholat, harus tahu. Kenapa? Ketika bertentangan kayak gini bisa milih. Kalau yang awam habis yang nggak tahu ini mana fardu, itu begitu aja kan. Kalau yang sembahyang lihat cuma boleh ngikutin, bukan boleh belajar. Begitu sembahyang ikutin aja, dia salah lah gitu kan. Ya. Tapi kalau makanya yang namanya ilmu ya harus namanya sholat itu pelajari mana fardunya, mana rukunnya, mana wajibnya, mana sunnahnya, mana yang membatalkan, harus tahu. Kalau nggak tahu, masya Allah. Nah di sini kan, karena dia memilih yang sunnah, yang fardu tinggalin, maka ini berkaitan semua ibadah, semua ibadah. Mau korban tapi belum akikah, korban sama akikah lebih utama. Akikah dulu kan, akikah itu masih apa istilahnya kalau masih tergadai dia sama. Wah, mau korban tapi akikah belum, jadi akikah. Jadi jangan beli motor kalau kreditan belum lunas, yang lain. Atau jangan beli motor kalau masih ada utang sama orang, bayar dulu. Jangan orang nggak utang sama gue belum bayar, beli motor baru. Kamu udah bayar dulu, selesaikan wajib selesaikan dulu, udah selesai baru. Nah itu bisa memilih antara yang penting, yang lebih penting, yang benar, yang paling benar. Kalau yang milih yang kagak penting, yang penting itu mah gampang lah. Ya susah itu lah memilih mana yang penting, mana yang lebih penting. Wa tarkul fardi lima laisa bi fardin mubtilus shalat. Meninggalkan fardu dengan sesuatu yang bukan fardu mubtilun lis shalat, maka dia dapat membatalkan. Dia kan meninggalkan kan? Yang mana yang fardu? Sudah berdiri masuk rokat yang kedua, yang ketiga dia tinggalin. Dia milih lima laisa bi fardin, dia tasahud awal yang itu bukan fardu, maka nah ini ada yang lebih ada yang lebih ini lagi. Ini kita bicaranya masih kan apa? Nggak usah pakai yang keluar. Kenapa saya bahas lebih dalam? Karena ini berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Di sini saya kutip dari Al-Hawi fi Fiqh Syafi'i, ini karangan Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi itu emang Al-Mawardi dan Imam Ar-Rafi emang apa ya? Al-Bahas kita di tempatnya mazhab Syafi'i. Ya, Imam Ar-Rafi, Mawardi mengikut mazhab Imam Nawawi dan Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi, Mawardi itu mengikut Imam Syafi'i. Dia ada kitabnya Al-Hawi fi Fiqh Syafi'i. Ada Imam Ar-Rafi ada masalah, itu ada satu masalah. Ini Imam Syafi'i mungkin Imam Syafi'i itu jadi imamnya ya memang bukan menghayal sih. Jadi kalau begini begitu memang konsep orang-orang pintar begitu. Kalau begini bagaimana kalau sampai Imam Syafi'i itu dulu itu belum ada yang namanya pesawat, tapi dia sudah mikirin bagaimana kalau orang ada di udara, sholatnya kiblatnya kemana, itu dia udah pikirin kiblatnya kemana kalau orang udah ngawang-ngawang sih, istilah itu ngawang-ngawang di udara, di hawa gitu. Itu udah dipikir berapa, belum ada apa? Belum ada pesawat. Jadi mikirin bagaimana kalau udah nggak ada baju, nggak ada pakaian untuk aurat, boleh nggak pakai gelap? Jadi gelap kan itu. Jadi misalnya di dalam kamar gelap gulita, dia sendiri nggak bisa ngelihat dirinya, itu boleh nggak jadi apa? Jadi penutup aurat. Itu sudah mikir kayak begitu. Boleh nggak untuk aurat pakai lumpur? Lumpur ditembok-tembokin, itu di mazhab fikih itu udah ada pikiran kayak begitu. Lah kita kan kalau pikir nggak begitu, tapi gimana ntar ada? Iya, itu belum ada sih, ngapain pakai bicara. Tapi imam-imam kalau mazhab itu udah mikir kayak begitu. Ya saking mikirnya kayak begitu, hidupnya berpikir terus. Maka ada salah seorang muridnya mengatakan ada informasi bahwa Imam Syafi'i itu kalau qiyamul lail itu mulai tengah malam dia qiyamul lail, setengah malam dia qiyamul lail. Abis taklim kayak abis belajar gini, udah segala macam, udah sholat segala macam, masuklah ke kamar Imam Syafi'i. Diintipin tuh sama muridnya dengan sama temennya, diintipin. Dari mulai masuk kamar itu Imam Syafi'i berbaring terus.
Yang lihat tengah malam agak bangun. Kalau bertiga malam agak bangun juga. Seperti